Balasan Ripka Ciptaning yang mengatakan Jokowi songong dan salah minum obat. Kini PDIP disikat habis oleh Joko Widodo. Ya, Koalisi Indonesia Maju atau KIM bersatu dengan 3 partai baru, yakni PKS, PKB, dan Nasdem tentu saja membuat lawan politik tidak berkutik. Dan PDIP tidak bisa mencalonkan diri di dalam pilkada nanti, dan semua calon akan dibuat calon tunggal atau dari Koalisi Indonesia Maju. Dan pernyataan Ripka Ciptaning ini membuat melukai hati hampir setiap orang. Di presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh, dulu karena kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya kalau ntar nya lawan Jokowi, pasti jangan Mbak Ning. Ya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Masa kita bilang kalau aku nggak apa-apa deh, pers bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apalah, komunis apa, udah tanggung, udah bilang aja kata Ripka Ciptaning. Pak Jokowi emang kurang ajar. Loh, rapat di Komisi 9 kan saya bilang, siapa pembisik terakhir Jokowi? Bilang sama Jokowi, kan aku bilang itu. Gak apa-apa, emang Jokowi udah lupa. Salah minum obat apa bagaimana ya? Itulah hinaan Ripka Ciptaning yang tentu saja membuat orang diam menjadi geram sekali. Dan langkah politik Jokowi ini membuat PDIP tidak berkutik, alias tidak bisa mencalonkan calonnya. Karena untuk maju mencalonkan diri harus berkoalisi, dan sekarang PDIP tinggal sendirian. PKS terakhir kali ya mengusung menantu Joko Widodo di Sumatera Utara. Dan inilah momen ketika PKS mengusung Bobi Nasution menantu Presiden Joko Widodo maju di Sumatera Utara. Hahaha. Kita 1, 2 foto dulu. Oke, Jin. 1, 2. Tahan sekali lagi, mohon maaf. 1, 2. Oke. Kepal semangat boleh, Jin. 1, 2. Iya. Tahan sekali lagi, 1, 2. Foto dulu. Foto bersama Presiden PKS ya Ahmad Saihu bersama Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dengan demikian maka PDIP di Sumatera Utara tinggal sendirian. Sebelumnya PKB juga telah mengusung Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tentu saja membuat PDIP semakin ketar-ketir. Walaupun cuma satu partai bisa mengusung, namun demikian tentu saja tidak banyak dukungannya. Inilah PKB saat mengusung Bobi Nasution. Saya sampaikan ke Mas Bobi, memang kan ini zaman media sosial, zaman restoran. Kang Russo kan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Usulan. Nanti kan juga dibahas bersama partai-partai yang lain. Ya, itulah dari PKB Jawidul Fawait yang mengatakan mendukung Bobi Nasution. Setelah PKB mengusung, sebelumnya juga Nasdem telah mengusung Bobi Nasution. Mendukung Bobi kan? Tapi untuk cawagupnya udah ada Belum. Dari Demokrat kan udah ada 3 nama yang Nasdem belum, itu pokoknya cari aja siapa yang paling baik itu jalannya. Menyerahkannya ke Bobi ya? Ya serahkan aja. Lalu apa alasannya PKS mengusung Bobi Nasution padahal sebelumnya dia akan menarik diri di dalam pendukungan kepada Bobi Nasution, namun sekarang akhirnya berbalik mengusung Bobi Nasution. Ya, kita juga paham ya, karena memang kursi kita cuma 10. Kalau tadi kursi kita cukup, mungkin kita bisa mencalonkan sendiri. Makanya sebelum kita putuskan mendukung Bobi, kita sudah juga komunikasi lintas partai. Ya, kita juga mengupayakan kalau bisa kader PKS Pinomat jadi wakil. Ya, ternyata dari hasil komunikasi lintas partai itu tidak ditemukan kesepakatan, akhirnya kita ambil opsi kedua.
siapa di antara calon itu yang lebih punya kapasitas dan kemampuan untuk membangun Sumut lebih baik. Dari dua calon itu DPP PKS menyatakan dengan resmi pilihannya kepada Bobi Nasution yang sekarang jadi wali kota Medan. Pak, ada berapa lama sih Pak proses penggodokan untuk menyatakan dukungan di pusat? Cukup panjang ya, karena dari periode pertama dulu Pak Edi Rahmayadi menjadi gubernur, memang PKS juga salah satu pengusung. Dan makanya kita berikan kesempatan untuk beliau ya merangkul partai-partai koalisi untuk bisa menyatakan maju. Karena kami Ya, itu alasan PKS mengusung Bobi Nasution sebagai calon gubernur di Sumatera Utara yang sebelumnya PKS telah memenangkan Edi Rahmayadi di Sumatera Utara bersama dengan Gerindra. Namun demikian sekarang ya PKS masih bersama dengan Gerindra akhirnya mengusung Bobi Nasution. Bobi Nasution di Sumatera Utara begitu tinggi surveinya bahkan mencapai 34. Dan inilah beritanya mengenai Bobi Nasution yang diusung lebih daripada Menantu Presiden koalisi. Joko Widodo, Bobi Nasution melampaui lawan-lawannya dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Elektabilitas Bobi unggul dalam simulasi terbuka atau top of mind dan semi terbuka 23 nama. Dalam simulasi top of mind, Bobi unggul dengan elektabilitas sebesar 34,2%. Di peringkat kedua ada Gubernur Petahana Edi Rahmayadi dengan elektabilitas sebesar 15,1%. Dan sementara dalam simulasi 23 nama pemirsa, Bobi unggul dengan elektabilitas 41,2%. Sedangkan Edi mencatat elektabilitas 21,1%. Survei LSI dilakukan terhadap 800 responden yang merupakan warga Sumut dan dilakukan periode 7 hingga 17 Juli 2000. Ya, LSI memberikan informasi mengenai survei di mana Basuki Cahayapurnama di Sumatera Utara mendapatkan 7,3% ya, kalah dari Edi Rahmayadi yang mencapai 21,1%. Sementara Bobi Nasution tetap bertengger di urutan pertama dengan 41,2%. Sementara Musa Rajekse hanya mendapatkan 5,8% dan Nixon Nababan hanya 2,4%. Ini dari PDP ya, Nixon Nababan ini ya luar biasa Mas Bobi Nasution yang mendapatkan suara 41,2%. Apalagi didukung dengan koalisi Indonesia Maju Plus. Luar biasa, tentu saja akan menyikat habis suara di Sumatera Utara. Bahkan pemilih dari PDIP saja 62% memilih Bobi Nasution. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menemukan mayoritas pemilih PDIP cenderung mengarahkan dukungannya kepada Bobi Nasution. Ya, jumlahnya bahkan jauh melampaui calon yang diusung PDI Perjuangan. Selain survei elektabilitas, LSI juga merilis arah dukungan para pemilih partai dalam simulasi pemilihan gubernur atau Pilgub Sumatera Utara 2024. Survei LSI mengatakan bahwa 62% pemilih PDIP yang PDIP 62% malah memilih atau memilih Bobi Nasution sebagai anak Pak Jokowi. Tentu saja ini calon dari PDIP ketar-ketir dong kalau seperti ini. Kasihan begitu ya. Luar biasa Bobi Nasution bisa menggait 62% pemilih PDIP mengusung Bobi Nasution atau akan memilih Bobi Nasution padahal partainya adalah dari PDIP. Aduh. Ini tentu saja membuat Edi Rahmayadi pusing 7 keliling. Sementara Adi Prayitno mengatakan bahwa Anies tidak mungkin akan diusung oleh Gerindra karena Anies yang memberikan nilai 11 dari 100 itu sangat melukai Prabowo Subianto dan kader-kader Gerindra lainnya. Dua hal ya, per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Tak ada kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100 itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Jadi tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik.
Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, Bang. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres, Gerindra adalah orang partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya, Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung menang pilkada, kemudian di Pilpres melawan ngasih skor 11 dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo, itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Jadi ini yang saya kira kerumitan-kerumitan yang kemudian bisa kita baca bagaimana hubungan antara Ahok dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Rumit. Iya, dengan Anies maksud saya rumit, sulit, dan saya kira dalam banyak hal tak ada dalam rumus Gerindra hari ini itu akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Saya sering sekali sepanggung dengan elit-elit Gerindra, salah satunya Bang Habibur Rahman. Bang Habib selalu mengatakan per hari ini tak ada rumus mendukung Anies Baswedan. Per hari ini tak ada satupun kader Gerindra di Jakarta menyebut Anies Baswedan katanya untuk diusung sebagai salah satu pintu. Ya ini bagi saya adalah pintu yang digembok rapi-rapi bahwa Gerindra di Jakarta di 2024 rasanya sulit untuk membuka pintu maaf apalagi mendukung Anies Baswedan maju kembali di Pilkada Jakarta. Ya, Gerindra sudah tutup pintu untuk Anies Baswedan dikarenakan begitu menghina Prabowo Subianto, memberikan nilai 11 dari 100 pada saat di Pilpres kemarin begitu ya. Ya tentu saja siapapun juga akan sakit hati dengan dihina seperti itu. Jadi sudah tidak ada catatan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dan sudah dianggap sebagai orang luar. Tentu saja hal ini membuat Anies tidak berkutik dikarenakan Prabowo Subianto adalah partai pemenang pemilu 2024. PD Perjuangan juga mengatakan kalau Pak Jokowi terlambat ya dalam memberikan atau permintaan maaf ya, sehingga PDIP mengatakan sudah banyak kerusakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, tidak mau menerima atau tidak mau memaafkan padahal Pak Jokowi sudah meminta maaf. Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan hanya untuk ikut dalam kontestasi politik. Kami merasa kemunduran demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Itulah dari PDIP yang mengatakan bahwa sudah terlambat ya, Jokowi Kerayat sudah terlambat dan mengatakan bahwa adanya kemunduran hukum dan demokrasi di bawah kepemimpinan Joko Widodo di mana Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung dirubah pasal-pasalnya demi untuk memajukan Gibran dan Kaisang. Ini pernyataan dari PDIP. Lalu bagaimana menurut Ahok mengenai permintaan maaf Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia selama 10 tahun menjabat sebagai presiden? Mesti tanya ke Pak Jokowi kayaknya ya. Tapi saya kira wajar ya. Saya kira menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya semua pasti kok. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf. Sama polisi mungkin ada hilau, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Tapi kalau ada hubungan, apa ada hubungan dengan Tempo keluarin nawa dosa? Lu tanya sama Tempo sama Bapak dengan Pak Anies, Pak. Soal lewaan Bapak dengan Pak Anies itu gimana? Aku gini ya, aku jujur aja nih. Aku nggak etis tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Saya kira Pak Anies nggak bermaksud di situ.
Saya pertama ketemu beliau tuh waktu pelantikan anggota DPRD. Hampir 5 tahun yang lalu. Terus yang kedua saya ketemu, waktu itu saya lagi ke toilet. Saya ada acara makan sama teman, ada tamu. Pak Anies ketemu di toilet, ketemu Pak Surya Paloh. Ngomong-ngomong, begitu keluar, ternyata Pak Anies nunggu Pak Surya Paloh. Ada kawinan petinggi Golkar waktu itu. Di Pondok Indah Hotel. Ya tanya basa-basi gimana kabar, apa gimana anak gitu. Ya udah pergi, tadi dia udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu nih, Juli kemarin, kawinan Ketua Apindo, Ibu Sinta. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ya ketemu Pak Anies, foto-foto, terus